Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan nama saya Audita Dwi Murwati dengan NIM 81114213554. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kasus pembagian harta warisan, di mana dalam pembagian harta tersebut terdapat yang namanya harta persatuan dan ada yang namanya keuntungan. Nah, lalu untuk membagi warisan tersebut apa saja sih yang perlu dihitung? Nah, kita bisa kasih contoh di soal ini ya, teman-teman. Nih, misal kita pakai contoh soal ini. P meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama K dan L. Nah, ini berarti perkawinan kedua dan istrinya bernama K, anaknya bernama L. Lalu ada seorang anak dari perkawinan pertama yang bernama B. Perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Nih, teman-teman harus garis bawahi, tanpa adanya perjanjian kawin, maka harta mereka berdua ada yang namanya persatuan atau persatuan harta. Lalu, ke dalam perkawinan, P membawa harta sebesar 24 juta rupiah, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta rupiah. Harta peninggalan pada saat P meninggal dunia sebesar 60 juta rupiah. Berapa yang diterima masing-masing ahli waris? Ahli waris P ya teman-teman, karena di sini kasusnya meninggal dunia adalah P. Nah, ini kita nggak usah pakai, aku nggak usah pakai tulisan, kalian bisa ngebayangin sambil mungkin kalian bisa nyatet ya teman-teman. Nah, pertama di sini ada tulisan, eee, kan tidak ada yang namanya Eee, perjanjian perkawinan, berarti hartanya digabung ya teman-teman. Nah, sedangkan harta bawaan P saat perkawinan adalah 24. Kalian bisa nulis 24 aja, nggak usah pakai juta, 24. Lalu yang kedua adalah harta bawaan K, atau harta yang dibawa K ke dalam perkawinan. Itu totalnya 6, berarti HBK sama dengan 6. Nah, lalu ada yang namanya harta peninggalan atau kalian bisa tulis HP strip atau HP plus. Di sini kamu bisa pakai tanda apapun, HP plus, anggap aja HP plus ya teman-teman. HP plus sama dengan 60, harta peninggalan sama dengan 60. Lalu apa aja sih yang perlu dihitung? Nah, pertama kali kita harus ngitung untung persatuan atau UP. UP rumusnya adalah HP plus dikurangi dalam kurung HB plus ditambah HBK. HBP, salah ya, HBP ditambah HBK. Nah, berarti UP sama dengan 60 dikurangi dalam kurung 24 ditambah 6. Sama dengan 60 kurang 30, hasilnya adalah 30. Nah, selanjutnya ada RP, di mana adanya untung persatuan tidak ada rugi rugi persatuan. RP ini adalah rugi persatuan ya teman-teman. Di mana ada UP nggak ada RP, di mana ada RP nggak ada UP. Nah, tapi tetap harus ditulis ya teman-teman. Berarti karena di sini ada yang namanya untung persatuan, berarti RP-nya sama dengan 0. Lalu ada yang namanya HCP atau harta cuma-cuma P. Harta cuma-cuma adalah harta bulat namun dibagikan secara personal gitu, teman-teman. Nah, di sini kan dalam kasusnya tidak ada yang namanya harta cuma-cuma ya, teman-teman. Berarti HCP sama dengan 0. Lalu kita yang pertama, lalu selanjutnya kita hitung HP. HP itu adalah hartanya P. Nah, rumus dari hartanya P sama dengan HBP ditambah dalam kurung setengah UP atau setengah RP tutup kurung ditambah HCP. Jadi hartanya P sama dengan harta bawaan P ditambah dalam kurung setengah untung persatuan atau setengah rugi persatuan tutup kurung ditambah harta cuma-cumanya P. Nah, sama dengan 24 ditambah 15 ditambah 0. Hasilnya adalah 39. Lalu kita yang kedua hitung hartanya K atau kita bisa singkat dengan HK. Nah, HK rumusnya sama, bedanya cuman ini punyanya K. Nah, rumusnya adalah HBK ditambah setengah UP atau setengah RP tutup kurung ditambah HCK atau hartanya K sama dengan harta bawaan K ditambah setengah untung persatuan atau setengah rugi persatuan tutup kurung ditambah harta cuma-cumanya K sama dengan 6
ditambah 15 ditambah 0, hasilnya adalah 21. Lalu setelah itu kita harus menghitung harta waris P mati. Kita bisa simbolin dengan HWP plus. Nah, harta waris P mati. Nah, harta waris P mati itu berapa sih? Kita bisa lihat di harta peninggalan. Harta peninggalan tadi kan 60 ya. Karena ini suami istri dan tidak adanya perjanjian perkawinan, berarti dibagi dua teman-teman. Nah, berarti harta waris P mati sama dengan 30 karena 30 lagi milik K ya teman-teman. Nah, selanjutnya, ada yang namanya AWP plus atau ahli waris P mati. AWP plus atau ahli waris P mati ya teman-teman. Nah, AWP plus tuh siapa aja sih yang dapat? Nah, dari P mati ini siapa sih yang dapat warisnya? Nah, bisa kita lihat ya dari kasus ini tuh yang mati tuh kan P. Nah, berarti yang dapat warisnya adalah K sebagai istri terakhirnya, lalu ada L sebagai anak dari perkawinan keduanya, lalu ada B dari anak dari perkawinan pertamanya. Nah, berarti untuk menghitung ahli waris P mati sama dengan 1/3 dikali 30 sama dengan 10. Nah, lanjut ke kalau dilihat kan habis itu kita lanjut ke bagian K ya teman-teman. Apa yang didapat dari K. Nah, cara ngehitung bagian K, kalian bisa nulis, bisa dibintangin atau di tanda bunga atau pakai tanda apapun karena ini not penting ya teman-teman. Nah, bagian K sama dengan setengah setengah HP plus ditambah bagian ahli waris. Setengah harta peninggalan ditambah bagian ahli waris. Nah, tadi kita bisa lihat setengah HP plus sama dengan 30. Ditambah bagian ahli warisnya tadi yang AWP plus berapa teman-teman? 10, betul. Berarti 30 ditambah 10 sama dengan 40. Ya. Lalu manfaat K, kita harus menghitung manfaat K. Apakah bagian K ini tuh udah cukup, kurang, atau malah kelebihan? Nah, berarti kita lihat dulu ya, kita hitung dulu, nggak bisa nih kita langsung stop di K dapat 40, nggak bisa. Kita harus menghitung lagi, manfaat yang didapat oleh K. Nah, cara menghitung manfaat K gimana sih teman-teman? Nah, caranya adalah bagian K dikurangin HK atau harta K. Nah, tadi kan kita udah hitung ya teman-teman, bagian K sama dengan berapa? Ya, benar, 40. Lalu HK-nya berapa? Ya, benar, 21. 40 kurang 21 sama dengan 19. Loh, lebih nih, berarti kelebihan 19 ya teman-teman. Lalu kita, setelah tahu manfaatnya berapa, kita harus menghitung kontrol manfaatnya teman-teman. Kita harus mengkontrol nih manfaatnya. Kenapa kita harus mengkontrol manfaatnya? Biar tidak ada yang merasa, ini kok banyak banget dapatnya gitu. Nah, cara kontrol manfaatnya adalah maksimalnya dibagi, nih pertama kalian harus tahu ada yang namanya maksimal. Nah, maksimal, dalam kontrol manfaat, maksimal nih, dibagi jadi 2. Dibagi 2 yang pertama adalah setengah dari hartanya P. Bukan setengah, sorry, 1/4 dari hartanya P. Nah, 1/4 dari hartanya P berapa sih teman-teman? 9,75. Nah, itu kan yang pertama, pilihan pertama dari maksimal, itu pertama adalah 1/4 dari hartanya P, yaitu 9,75. Lalu yang kedua adalah bagian terkecil anak pada perkawinan sebelumnya. Nah, bagian anak tadi sebelumnya berapa? 10. Nah, kalau ada 2 gini milih yang mana? Milihnya adalah yang paling kecil, teman-teman. Yang paling kecil adalah yang 9,75. Betul, berarti kita pilih yang pertama yang teman-teman, yang dari 1/4 dari hartanya P. Lalu, kita hitung nih kelebihan manfaat. Setelah kita tahu kontrol manfaatnya atau batas-batas maksimal gimana, kita harus ngitung kelebihan manfaat. Kayak biar ngerasa semuanya ngerasa fair aja sih teman-teman, biar kayak K ngerasa fair, L ngerasa fair, atau B ngerasa fair, kayak gitu ya teman-teman. Nah, cara ngitung kelebihan manfaatnya sendiri gimana sih teman-teman? Cara ngitung kelebihan manfaatnya adalah manfaat dikurangin maksimal.
Nah, dari kasus tadi, seperti yang udah kita hitung tadi, manfaatnya adalah 19. Lalu maksimalnya karena yang bagian paling kecil 9,75, berarti kita pilih yang 9,75 ya teman-teman. Berarti manfaat dikurang maksimal sama dengan 19 dikurang 9,75. Hasilnya adalah 9,25. Lalu, yang terakhir, kan kita udah tahu nih kelebihan manfaatnya ada 9,25 ya. Lalu kita hitung harta akhir Kak. Berapa sih yang didapat oleh Kak? Nah, tadi kan, kita ngitung bagian K tuh setengah HP plus tambah bagian ahli waris tuh sama dengan totalnya 40 ya teman-teman. Nah, berarti kalau setelah kita tahu nih, manfaatnya, kontrol manfaatnya, sama kelebihan manfaatnya, kita hitung hasil harta akhir K, yaitu 40 tadi adalah bagian K sebelumnya dikurangin sama maksimal. Nah, hasilnya adalah 40 dikurangin 9,75 sama dengan 30,25. Berarti kita, aku ulangin lagi ya teman-teman, untuk ngitung hasil harta akhir K adalah bagian K dikurangin maksimal, sama dengan 40 dikurangin 9,75 atau hasilnya 30,25, gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah yang terakhir, harta akhir dari masing-masing anaknya, yaitu B dan L. Jadi kan kalau dari sebelumnya AWPT, AWP plus itu sama dengan 10, karena sepertiga dibagi 30 ya teman-teman. Nah, ini harta akhir setelah tahu kontrol manfaat dan kelebihan manfaatnya itu gimana? Harta akhir dari B dan L sama dengan, AWP AWP plus tadi ditambahin setengah dari kelebihan manfaat. Kenapa setengah kelebihan manfaat? Karena anaknya ada 2 teman-teman, berarti dibagi 2. Setengah dari kelebihan manfaat tadi adalah 4,625. Berarti, hasilnya adalah 10 ditambah 4,625, hasilnya adalah 14,625. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku jelasin, kurang lebihnya aku mohon maaf, aku sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman dan Ibu selaku dosen pembimbing saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.